warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Gimana kemarin? Sehat? Oke, sini lanjut ke pelajaran kita. Di sini itu akan menjelaskan tentang sumber makanan dan manfaatnya. Atau kata lainnya di sini sistem pencernaan pada manusia ya. Iya. Nah, di sini makanan itu sendiri dikelompokkan menjadi 4 sehat 5 sempurna. Pernah dengar istilah 4 sehat 5 sempurna bukan? Iya. Terdiri dari apa saja? Yang pertama di sini ada makanan pokok ya. Yang kedua itu sayur mayur ya. Yang ketiga lauk pauk. Yang keempat ada buah. Dan terakhir kita bisa proteinnya dari susu. Ya, itu 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama makanan pokoknya terdiri dari apa? Makanan pokok sehari-hari kita apa? Nasi. Ada apa boleh? Ikan. Atau ikan ya. Atau lainnya apa boleh? Ayam, ikan itu satu, lauk pauk namanya ya. Ada sayur makan sayur. Ya, yang nasi itu masuk ke karbohidrat, itu makanan pokoknya. Nah, karbohidrat itu adalah sumber energi yang dihasilkan oleh tubuh kita. Sayur itu sendiri serat ya, agar pH kita lancar, agar kadar air dalam tubuh kita itu seimbang ya. Protein itu dihasilkan dari lauk pauk yang kalian makan, ada ikan, ayam ya. Itu namanya protein. Kalau tahu sama tempe bu, itu masuk ke protein di nabatinya, itu namanya sayuran. Protein nabati ya, itu tempe dan tahu. Kalau protein hewani itu ayam, ikan dan pokoknya sejenisnya. Terus ada sayur mayur atau yang dari vitamin ya, seratnya. Itu sayur apa saja yang kalian makan biasanya? Sayur terus apa? Hawi ya. Kangkung paling suka ya? Kangkung terpopuler di kalangan adalah kangkung ya kan? Iya, Bu. Makannya kalau buah yang kalian suka apa? Apel. Wih, yang Buah manggis. Pisang. Iya, pisang. Buah itu tidak harus Strawberry, di pasar ya kan? Iya, Bu. Makan buah setiap harinya ya. Itu makan buah yang ada di sekitar kita, yang ada kayak jambu, pisang ya, pepaya ya, kaktus itu kita makan biar apa? Asupan vitamin dalam tubuh kita itu seimbang ya kan, karena di sini vitamin itu merupakan molekul organik kompleks yang berfungsi mengaktifkan kerja enzim dan membantu fungsi enzimnya. Contohnya vitamin B1 atau yang disebut dengan tiamin, itu fungsinya dua enzim yang memicu terjadinya pernafasan aerobik. Kalau kita kekurangan vitamin B1, pernafasan kita itu tidak dapat berlangsung gitu ya. Nah, vitamin A ada B1, B2, B3, B6 dan B12. Ada vitamin C, vitamin C dan vitamin E. Itu semuanya bisa dihasilkan dari buah, sayuran, terus kayak ikan, ya, daging. Tuh, ada dari padi-padian, kacang-kacangan dan lain-lain sebagainya ya, itu vitamin. Kalau mineral bu, mineral itu dihasilkan dari zat anorganik yang diperlukan dalam jumlah kecil, tapi mempunyai peranan yang sangat penting agar apa? Metabolisme dalam berlangsungnya itu normal, metabolisme dalam tubuhnya itu normal. Misalnya kayak sodium, kalsium, fosfor, magnesium dari sayuran, ya dari sayuran hijau, daging, zat besi, yodium, potasium, klor itu juga diperlukan ya. Kenapa kita itu perlu makan makanan yang sehat? Fungsi makanan itu dibagi menjadi 1, 2, 3 ya. Yang pertama, kita makan itu untuk menghasilkan apa?
kenyang, Selain kenyang apa? sehat, Sehat itu kuat. apa? Misalkan kalian tidak makan sehari saja, apa yang terjadi? lapar, Lemas, tidak semangat. Makanya makanan itu yang pertama untuk menghasilkan energi ya. Iya, Biasa kayak sepeda harus ada bensin biar Iya, Bu. bisa jalan ya kan? Iya, Bu. Nah, harus makan biar menghasilkan energi karena tubuh kita itu memerlukan energi saat melangsungkan pekerjaan ya kan? Iya, Akan tetapi di sini juga menghasilkan panas untuk juga menjaga suhu tubuh kita agar normal. Energi yang diperoleh dengan membakar makanan untuk menghasilkan energi itu juga. Yang kedua, makanan itu sendiri memasuk bahan yang diperlukan untuk membangun sel. Di dalam tubuh itu kan terdapat banyak sel ya. Karena kita perlunya makan, makanya sel-sel di dalam tubuh kita itu berjalan. Tuh. Ya, bangun sel selama masa pertumbuhan, sel terus berkembang dalam jumlah dan ukurannya. Untuk diperlukan bahan-bahan terutama seperti protein. Jadi jangan takut kalau misalkan banyak makan ikan itu nanti penyebabnya cacingan gitu. Ada ceritanya ya. Malah banyak mengkonsumsi protein atau ikan-ikanan itu membuat kita terhindar dari stunting. Kita itu antara umur dan tumbuh kembang kita itu seimbang. Jadi banyak makan protein ya kan. Yang ketiga, makanan menjaga agar metabolisme di dalam tubuh itu berlangsung normal. Nah, di dalam tubuh kita itu kan ada berlangsung proses biokimiawi setiap harinya ya kan. Di sini proses biokimia di dalam tubuh kita yang disebut dengan metabolisme. Nah, di sini beberapa bahan makanan yang diperlukan tubuh itu tidak dapat dibuat di dalam tubuh dan harus mendapatkannya dari suplai makanan kita sehari-hari ya. Protein dan asam inti misalnya itu tidak dapat dibuat di dalam tubuh kecuali bila tersedia bahan-bahan yang cukup yang kita peroleh dari menu makanan yang lengkap ya. Makanya kalau makan itu kita usah makanan yang mahal asal guna ada protein, karbohidratnya nasi ya kan, ada sayuran, kalau misalkan ada buah makan, buahnya makan, ada susu lebih bagus lagi ya. Kalau kagak ada yang kagak apa-apa ya kan. Ya, pasokan makanan yang lengkap dan cukup akan menjamin berlangsungnya proses-proses metabolisme itu sendiri secara normal ya. Ya. Di sini pencernaan pada manusia, tahu pencernaan, alat pencernaan ya kan? Tahu ya. Mengapa makanan itu sendiri perlu dicerna? Ya kan? Bagaimana proses tubuh kita memproses makanan, mencerna makanan yang berlangsung dalam tubuh kita. Nah, di sini makanan yang kalian konsumsi itu sendiri tidak ada manfaatnya bagi tubuh sebelum diubah menjadi molekul-molekul yang dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Oleh karena itu, makanan harus terlebih dahulu kita cerna saat kita makan ya, bumbunya halus. Setelah itu masuk ke dalam pencernaan kita. Nah, di dalam situ proses mengubah zat makanan menjadi zat yang siap diserap oleh tubuh. Di sini pencernaan itu sendiri ada jenisnya, ya. Ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Makanan adalah bahan bakar tadi sudah disebutkan yang menghasilkan energi bagi tubuh kita. Nah, di sini kita memeralam mulut, mulut yang dilakukan oleh gigi, kita ngunyah, ya, dan lidah merasakan serta di lambungnya nanti setelah dicerna ke dalam tubuh, lambungnya itu kita gerak ya kan. Dengan gerak peristaltik lambung dipisah bagian yang sampah-sampahnya dikeluarkan sama lambung itu jadi proses kita buang air ya jadi itu namanya pencernaan mekanik. Kalau pencernaan kimiawi di sini adalah proses mengubah suatu zat ya
menjadi zat lain dengan bantuan enzim. Nah, kan karbohidrat tidak dapat diserap oleh tubuh itu sebelum diubah menjadi glukosa. Nah, diubah dulu menjadi glukosa. Protein itu juga harus diubah menjadi asam amino untuk dapat diserap oleh tubuh. Demikian pula dengan lemak dalam tubuh kita harus terlebih dahulu diubah menjadi asam lemak dan gliserol agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, di situ beberapa enzim itu sendiri dihasilkan oleh kelenjar yang ada di dalam mulut. Ya. Coba kalian ya, kalau misalkan makan nasi putih saja, di dalam mulut itu kerasa apa? Nasi putih itu kerasa apa? Tanpa lauk, tanpa apa-apa. Iya. Tak ada rasa manis-manisnya? Ada. Misalkan Mas Febri, tak ada rasa manis? Ada. Iya, di dalam mulut itu diubah oleh kelenjar dan di dalam lambung, hati dan juga pankreas. Nah, itu diubah menjadi glukosa, diubah menjadi asam amino, kalau lemak diubah menjadi gliserol. Nah, di sini sistem pencernaan pada manusia ya meliputi pertama itu ada mulut. Setelah mulut itu ada kerongkongan. Dari kerongkongan itu ada hati ya. Hati itu ada pankreas, lambung, ada usus ya. Usus itu berada tiga nama, dua nama, usus halus, ada usus besar ya, usus halus dan sama usus besar. Dan yang terakhir itu pembuangannya anus ya kan. Nah, nanti di sini kita banyak penjelasan dari mulut itu dibagi berapa, di dalam mulut itu ada berapa ya kan. Dan di dalam lambung itu ada berapa, ada apa saja, kerongkongan itu apa saja fungsinya. Nah, di sini kita bahas yang mulut terlebih dahulu ya. Mulut. Ini ketika kalian makan ya, masuk pertama kali itu ke dalam mulut. Maka di dalam mulut itu disebut dengan proses mekanik ya. Pencernaan itu di mulut dibantu oleh lidah, kelenjar, ada kelenjar ludah, kelenjar ludah, ada gigi ya. Di dalam rongga mulut terdapat 3 kelenjar. Pernah tahu 3 kelenjar dalam mulut itu apa? Pernah diajari kan kemarin, Enga? Iya, ya, Bu. Nah, gigi di sini kalau misalkan pada anak-anak itu biasanya berjumlah kurang lebih 20 buah ya. Nah, ada kalau anak-anak biasanya disebut dengan dinamakan dengan gigi susu. Gigi susu itu akan tanggal atau putus pongkak yang sebenarnya ya, dan digantikan oleh gigi tetapnya kita. Nah, jumlah gigi tetap nantinya pada orang dewasa itu sebanyak 32 buah. Nah, susunan gigi tetap pada anak-anak terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham. Sementara itu, susunan gigi tetap pada orang dewasa terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham depan, ya, dan 12 geraham belakang. Ya, itu susunan giginya, ya. Paham? Ya, Bu, paham. Nah, gigi di sini dalam sistem pencernaan berfungsi untuk memotong ya dan menghaluskan makanan ya. Bukan banyak kayak oreng ya kan? Ya, berdasarkan fungsinya gigi dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada gigi seri, tahu gigi seri semua? Tahu. Ada gigi seri. Kalau geraham tahu? Iya, Bu, tahu. Di sini gigi seri adalah gigi yang memiliki permukaan rata yang tajam, di depan, ya, itu disebut gigi seri. Lain gigi taring karena kalau gigi taring itu kan yang lebih panjang sendiri dua, kanan kiri pensil panjang. Nah, gigi taringnya biasanya kalau bilang apa ya, hampir ya kan giginya kan panjang buahnya. Nah, itu gigi taring ya, itu gigi taring. Gigi seri itu di sini fungsinya untuk memotong saat kalian makan ya, depan gigit biskuit, gigit daging, gigit apa ya kan, gigi seri yang dipakai. Nah, kalau gigi taring, nah kata ibu barusan memiliki permukaan yang runcing. Fungsinya untuk mengoyak atau merobek makanan. Misalnya makanannya liat, nah pakai gigi taring, disobek-sobek ya kan. Makan daging taring pakai gigi taring ya kan.
Sedangkan gigi geraham di sini ya permukaannya itu tidak rata, ya kan? Tahu geraham kan? Nanti bisa ngaca di rumah lihat sendiri ya giginya ya. Di sini untuk gigi geraham memiliki permukaan yang tidak rata dan lebar untuk menghancurkan atau mengunyah makanan.